Ya, yang pertama, apa itu definisi kateter? Menurut Ferdinand FP pada tahun 2007, kateter adalah sebuah pipa panjang yang ramping dan fleksibel terbuat dari bahan yang lentur dan dapat dilihat dengan sinar X. Maksud di sini dapat dilihat dengan sinar X itu adalah alat yang terpisah. Jadi pertama digunakan misalnya untuk kateter yang mikrokateter digunakan sinar X untuk menentukan bagian mana yang misalnya ada bagian yang terblokade oleh penyakit atau sejenisnya yang nanti akan dikeluarkan dengan mikrokateter. Baik, untuk selanjutnya yang ada fungsi. Yang akan kami bahas di sini adalah kateter balon dan mikrokateter. Yang pertama, kateter balon. Kateter balon atau balon kateter adalah kateter yang digunakan untuk memecah endapan lemak pada pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir kembali. Ini adalah salah satu fungsi dari kateter balon. Kateter balon atau juga yang disebut dengan kateter Foley itu sebenarnya fungsinya tidak hanya ini saja, tetapi ada banyak seperti untuk membantu mengeluarkan air seni pada kandung kemih yang tidak bisa mengeluarkan secara normal ataupun membantu untuk merangsang pengeluaran bayi pada persalinan. Selanjutnya pada mikrokateter. Mikrokateter adalah kateter yang ukurannya lebih kecil daripada biasanya dan pada umumnya itu untuk mengakses bagian yang tidak dapat dijangkau oleh kateter biasa seperti pembuluh darah. Jadi sesuai namanya, mikrokateter adalah kateter yang ukurannya lebih mini dengan diameter antara 0,7 hingga 1,3 mm menurut jurnal kami yang kami dapatkan. Ini adalah untuk kateter balon. Jadi kateter balon memiliki bagian yang seperti balon. Makanya disebut sebagai kateter balon. Mungkin untuk kelompok kami hanya seperti ini saja. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut ke kelompok B. Baik, Pak. Baik, Pak. Siapa yang akan presentasi kelompok B? Saya, Pak. Salsa akan bantu share screen. Oke. Baik, selamat pagi untuk Alfian dan juga teman-teman di sini. Kami dari kelompok B akan menjelaskan juga mengenai perbedaan yang didapatkan dari mikrokateter dan juga balon kateter. Mungkin bisa next. Halo, mungkin bisa next. Boleh, bentar. Mungkin karena tadi mengenai kateter dan mengenai balon kateter dan juga mikrokateter sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, apakah langsung lanjut kepada perbedaannya saja, Pak? Oh, nggak apa-apa. Ini sesuai dengan kelompok kalian aja. Oh, oke, baik. Jadi, di sini yang pertama kita akan menjelaskan apa itu kateter, karena keduanya merupakan kateter ya, dari balon kateter dan juga mikrokateter. Jadi, kateter itu secara umum adalah alat tabung kecil yang digunakan untuk membantu mengosongkan kandung kemih, kalau secara umumnya kateter itu, dan itu diinsersi ke dalam pasien, sehingga alat ini dia dilakukan kalau misalkan pasien tidak bisa membuang air kecil atau
tidak bisa mengeluarkan suatu cairan dari tubuhnya. Selanjutnya itu ada gambar dari balon kateter dan juga mikrokateter. Perbedaannya dapat terlihat seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh konteks sebelumnya. Di balon kateter itu ada balonnya ya, yang dapat menjadi lebih besar dan bertambah ukurannya nanti saat di dalam sudah diinsersikan ke dalam pasien. Dan mikrokateter sesuai dengan namanya juga, dia berbentuk lebih kecil daripada kateter biasanya. Untuk selanjutnya, mungkin boleh next. Pada mikrokateter itu, kalau tadi kita sudah menjelaskan kateter secara umum, mikrokateter secara lebih perincinya itu digunakan dalam aplikasi invasif yang seminimal mungkin. Dia dapat terjadi secara seminimal mungkin karena size-nya lebih kecil sehingga dia tidak menginvasi tubuh pasien secara lebih banyak seperti kateter biasanya. Dan hal ini dapat terjadi karena tentunya diameter pada mikrokateter jauh lebih kecil dan juga dia berdinding tipis. Pada balon kateter, dia digunakan lebih seringnya dalam operasi saluran seperti operasi UPJ, dan juga balon kateter ini dia memiliki fungsi yang memperluas salurannya yang tersumbat, sehingga kalau tadi misalkan ada saluran yang tersumbat oleh suatu plak, dia bisa memperluas saluran tersebut karena balonnya mengembang di situ. Oke, untuk selanjutnya, perbedaan-perbedaan apa yang terdapat dari mikrokateter dan balon kateter? Dari literatur yang kami dapatkan, dirincikan sebagai berikut diantaranya, karena keduanya sama-sama dapat digunakan untuk angioplasti atau PCI. Nah, perbedaannya dari keduanya itu ada sebagai berikut. Kalau yang pertama itu dalam marker position-nya, atau marker itu bagian untuk yang mendeteksi. Nah, kalau mikrokateter itu, dia markernya terdapat di ujung, sehingga dia menggunakan distal tip position. Dan ini kadang jauh lebih efektif karena kalau misalkan markernya terdapat di tengah-tengah balon, itu kurang presisi atau kurang dapat terlihat atau terdeteksi. Nah, kalau dalam fleksibilitasnya, mikrokateter juga jauh lebih fleksibel daripada balon kateter, sehingga dia dapat menyusuri lebih dalam. Mungkin juga karena size-nya yang lebih kecil, sehingga dia dapat masuk ke dalam bagian tubuh pasien yang lebih susah dijangkau. Selanjutnya, untuk yang ketiga, ada tendency to twist. Di sini yang lebih cenderung untuk terjadi kelilitan itu pada balon kateter. Kenapa? Karena pada balon shaft-nya atau bagian balonnya itu dapat terjadi terlilit lebih mudah, dan sehingga kalau misalnya terjadi terlilit kayak gini, itu kateternya harus dikeluarkan dan harus diganti. Sedangkan pada mikrokateter, hal ini tidak terjadi sesering pada balon kateter. Namun pada balon kateter, supportnya lebih kokoh, karena pada mikrokateter dia kurang terdapat ada penyokongnya, sehingga dia lebih susah untuk diatur, dan menjadi lebih kokohnya adalah balon kateter. Dan yang terakhir pada defense-nya ada juga di saat terjadi intraprocedural rupture, yaitu terjadi pecahan pada pembuluh darah. Itu yang lebih unggul di sini adalah balon kateter. Kenapa? Karena saat mikrokateter digunakan itu dapat kadang-kadang menyebabkan aneurisma karena ujung dari mikrokateternya itu terjadi kontak pada dinding sehingga terjadi pendarahan. Namun pada balon kateter dia tidak ada kontak secara langsung terlalu banyak karena ada lapisan balonnya terlebih dahulu, sehingga
untuk terjadi aneurismanya itu lebih rendah. Sekian perbedaan yang kami dapatkan dari literatur yang kami telah baca dari kelompok B. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok B. Silakan kelompok C. Kelompok C, silakan. Kelompok C ada Andi, Fardan, Sabrina. Yang lain belum rename sepertinya Mas ya. Ada Alma, Fauzan, Fikriatul, sama Rosina. Kelompok C. Iya, Pak. Saya izin share screen ya. Ya, yang presentasi siapa ini? Dari teman saya, Pak. Oke. Sebentar, Pak. Saya masih mencoba. Tadi sudah terlihat belum ya? Terlihat tapi kecil. Oh, susah. Oke. Mungkin dari teman grup C. Belum terlihat ya? Belum, Mas Ian. Yang tadi sudah bisa tapi kecil. Oh iya, Pak. Ternyata saya belum pencet share screen-nya, Pak. Oke. Ini udah ya? Udah. Ya. Dipresentasikan oleh Oci, Pak. Oke.
Silakan. Silakan Oci. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, sudah. Baik, jadi dari kelompok C kami akan mempresentasikan mengenai perbedaan dari mikrokateter dan balon kateter. Next. Untuk mikrokateter sendiri memiliki dinding yang tipis dengan diameter yang kecil dan biasanya dapat digunakan sebagai delivery device untuk aplikasi invasif minimal. Karena memiliki diameter yang kecil, biasanya mikrokateter ini digunakan untuk pembuluh darah yang kecil atau selektif diagnostik dan produser intervensional. Saat aplikasi memerlukan perangkat ultra tipis untuk delivery, diagnosis, atau mapping, mikrokateter ini biasanya yang digunakan. Next. Mikrokateter ini biasanya digunakan pada bidang neurovaskuler dan kardiovaskuler. Untuk di bidang kardiovaskuler sendiri umumnya digunakan yang ukurannya di bawah 6 French, dan untuk yang neurovaskuler biasanya memiliki ukuran 2,3 French. Dimensi dari mikrokateternya untuk lumen diameter, transition portion, change in diameter between proximal and to distal, and reduction of outer diameter in transition zone. Next. Untuk balon kateter merupakan soft kateter dengan pada balon tiup, ada balon tiup di ujungnya yang berfungsi selama proses kateterisasi untuk memperbesar bukaan atau bagian sempit di dalam tubuh. Balon kateter ini sendiri terdiri dari beberapa bagian yang dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama, balon berkapasitas besar yang simetris. Untuk yang kedua itu ujung distal berbentuk kerucut, dan yang ketiga adalah valve yang keras. Berikut dimensi dari balon kateter. Kemudian untuk prosedur pemasangan balon kateter ini dimulai dengan balon kateter tersebut diposisikan dengan keadaan mengempis, kemudian dikembungkan untuk membuka bagian yang sempit, dan dikempeskan untuk mengeluarkannya. Kemudian akan kita bandingkan untuk mikrokateter dan balon kateter tersebut. Yang pertama, ini kita jelaskan terlebih dahulu perbedaan dari mikrokateter jika dibandingkan dengan balon kateternya. Untuk mikrokateter memiliki ujung yang fleksibel dibandingkan dengan balon kateter. Dan mikrokateter ini memiliki ruangan bagian dalam lebih lebar sehingga mudah untuk memanipulasi kawat. Yang ketiga, radiomarker pada ujung mikrokateter. Jadi jarak dari target dapat terlihat. Mikrokateter ini memiliki kemampuan steerability yang baik sehingga dapat memudahkannya melalui celah yang sempit. Selain itu, mikrokateter juga memiliki kemampuan pushability, tuckability, dan trackability yang lebih baik daripada balon kateter. Namun, untuk mikrokateter sendiri lebih mahal harganya jika dibandingkan dengan balon kateter.
perbandingan dari balon kateter sendiri dengan mikrokateter. Untuk support power-nya, balon kateter lebih baik dibandingkan dengan mikrokateter. Untuk penetration power-nya juga balon kateter lebih baik daripada mikrokateter. Di bagian detection of tip location-nya, mikrokateter lebih mudah dibandingkan balon kateter, dan contrast injection-nya juga untuk mikrokateter lebih mudah daripada balon kateter. Sedangkan untuk flexibility, mikrokateter lebih fleksibel dibandingkan balon kateter. Dapat disimpulkan dari presentasi hari ini bahwa mikrokateter lebih unggul daripada balon kateter, sehingga dalam beberapa kasus mikrokateter dapat menjadi pilihan utama dalam proses kateterisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok C. Silakan kelompok A. Saya izin share screen terlebih dahulu ya, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Mustika. Iya, apakah suara saya terdengar? Sudah. Oh, iya. Oh, ini Mustika yang mau presentasi? Iya, Pak, saya presentasi. Minggu lalu kan sudah Mustika, bisa minta tolong ganti yang lain? Mungkin saya aja ya, Pak ya. Siapa? Sonia? Ya. Oke. Jadi di sini kateter untuk CTO. Pertama-tama, apa sih kateter itu? Kateter itu adalah alat untuk prosedur intervensi non-bedah dengan menggunakan kateter untuk melebarkan atau membuka pembuluh darah koroner yang menyempit dengan bentuknya bisa bentuk balon atau stent. CTO sendiri adalah penyempitan pembuluh darah koroner yang disebabkan oleh aterosklerosis. CTO adalah keadaan di mana pembuluh darah koroner tertutup oleh sebagian atau sepenuhnya lemak dan kapur sehingga mengeras apabila dalam jangka waktu yang lama. Di sini ini bentuknya, yang pertama di sini ada balon kateter yang dimana di tengahnya itu ada balonnya, sedangkan mikrokateter di sini pada ujungnya. Di sini perbedaan mikrokateter dan balon kateter yaitu harganya lebih murah pada balon kateter, namun tingkat keberhasilan mikrokateter untuk mengatasi CTO lebih signifikan. Kemudian kelentukannya tinggi pada balon kateter. Bukan berarti bahwa kelentukannya tinggi itu berarti bahwa lebih bagus. Karena pertama untuk mikrokateter itu lebih stabil, sedangkan untuk balon kateter itu lebih lentuk, sehingga dia mudah ketwist dan sehingga harus apabila sudah ketwist atau berbelit, begitu akan harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian untuk balon kateter, karena balonnya berada di tengah, sehingga ujung pada saat angiosgrafis atau pada saat di CT scan itu ujungnya tidak terlihat, sedangkan mikrokateter dapat terlihat sampai ujungnya. Itu dapat untuk diketahui di mana lokasi kateter tersebut. Kemudian untuk fleksibilitas dan kestabilannya mikrokateter lebih tinggi, di mana mikrokateter dapat bergerak lebih mulus masuk ke arteri koroner, di mana arteri koroner itu kan bentuknya berbelit-belit, jadi mikrokateter itu bisa mengikuti bentuknya, dengan bentuknya. Kemudian ujung mikrokateter itu nggak mudah bengkok, mudah berbelit. Kemudian untuk balon kateter sendiri ujungnya lebih padat sehingga susah untuk mengikuti bentuk dari pembuluh darah. Misalnya di sini arteri koroner, balon kateter tidak bisa masuk ke arteri koroner. Berikut adalah studi pustakanya. Kemudian sudah, terima kasih.
Oke, terima kasih kelompok A. Nah, kita lanjut ke yang tentang heart valve. Silakan kelompok E. Saya izin share screen ya, Pak. Oke. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Iya, perkenalkan kami dari kelompok E. Di sini kami akan membahas mengenai 3 tipe dari artificial heart valve. Peran dari sistem kardiovaskular itu sangat penting dalam kelangsungan suatu makhluk hidup. Oleh karenanya, kita harus memastikan agar suatu kondisi jantung harus selalu dalam kondisi optimal. Salah satu penyebab kurangnya keoptimalan kerja jantung adalah kerusakan pada katup jantung. Dan apabila terjadi penyempitan pada katup jantung atau stenosis, maka akan menyebabkan berkurangnya tekanan arteri sistemik atau arteri pulmonalis dan akan memberikan beban yang lebih besar pada jantung. Permasalahan lain yang disebabkan oleh katup jantung adalah katup jantung yang tidak bisa menutup dengan sesuai akibat adanya distensi pada pembuluh darah, akibat usia atau malformasi. Oleh karenanya diperlukan suatu katup buatan atau artificial heart valve untuk jantung demi mengembalikan kinerja jantung. Awalnya, artificial heart valve ditemukan oleh Charles A. Hufnagel pada tahun 1916 sampai dengan pada bulan September 1952. Saat itu, Dr. Hufnagel merupakan Direktur Laboratorium Penelitian Bedah Pusat Medis Universitas Georgetown dan menanamkan ketup bantu aorta ke dalam sistem peredaran darah seorang wanita berusia 30 tahun. Katup itu terdiri atas bola plastik seukuran kacang polong di dalam tabung bilik yang setebal 1,5 inci dan 1 inci. Ada 3 kelas besar dari artificial heart valves. Yang pertama adalah mechanical heart valves, yang kedua adalah bioprosthetic tissue valves, yang ketiga adalah engineered tissue valves. Mechanical heart valve sendiri adalah akan berkembang mechanical heart valve berkembang seiring waktu ya, dan dibagi atas 3 kategori berdasarkan bentuknya, yakni cage valve atau katup bola sangkar, tilting disc valve atau katup cakram miring, dan Villiers flat valve atau katup empedu. Cara kerjanya adalah katup bola sangkar, yaitu jika jantung berkontraksi, maka tekanan darah dalam bilik jantung akan melebihi tekanan luar bilik. Maka bola akan didorong ke dalam sangkar sehingga memungkinkan darah mengalir. Kemudian, ketika jantung selesai berkontraksi, maka tekanan di dalam ruang akan turun dan bola kembali bergerak ke dasar katup dan membentuk segel. Yang kedua yaitu cara dari tilting disc valve adalah cara kerjanya yaitu jika jantung berkontraksi untuk mengalirkan darah, maka cakram akan terbuka dengan ditahan oleh cincin logam melalui 2 penyangga. Sebaliknya, jika jantung selesai berkontraksi, maka cakram akan menutup kembali agar darah tidak mengalir ke belakang. Dan yang terakhir, yaitu cara kerja katup empedu, yaitu dengan mengalirkan darah melalui 2 selebaran berbentuk setengah lingkaran yang akan berputar di sekitar penyangga yang terpasang pada rumah katup. Kelebihan dan kekurangan dari mechanical heart valve ini adalah adanya resiko terbentuknya gumpalan darah yang cukup besar dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga menjadi pemicu stroke. Sedangkan kelebihannya adalah memiliki daya tahan yang lebih besar terhadap keausan. Ini dikarenakan jenis artificial heart valve ini digunakan terbuat dari bahan logam. Ini adalah bentuk evolusi dari mechanical heart valve. Dapat terlihat bahwa yang pertama adalah ditemukan oleh Dr. Hufnagel tadi pada tahun 1958,
kemudian terus berevolusi hingga yang kita tahu dimiliki oleh Medtronic, yaitu Medtronic Open Pivot. Selanjutnya adalah bioprosthetic tissue valve, yakni katup prostetik yang dibuat dengan memanfaatkan jaringan hewan yang ditempelkan pada penyangga logam atau polimer. Katup ini dibuat dan dikembangkan untuk mengatasi resiko terjadinya tromboemboli yang selalu menyertai katup mekanis serta ketidaknyamanan penderita akibat penggunaan antikoagulan yang permanen. Terdapat beberapa macam dari katup biologis ini. Yang pertama yaitu katup autogulus yang ditemukan pada tahun 1970 dan terbuat dari fasciolata milik penderita. Katup ini membutuhkan persyaratan-persyaratan teknik dan memiliki durabilitas yang sangat terbatas, dan pendekatan ini kemudian ditinggalkan. Selanjutnya adalah katup autograf yang ditemukan pada tahun 1967 dan terbuat dari prosedur Ross, yakni prosedur pemindahan atau translokasi dari katup ke katup yang lain pada individu yang sama, dan biasanya dipakai sebagai katup pulmonal untuk mengganti katup aorta pada individu yang sama. Kemudian homograf pulmonal atau aorta diinsersikan pada posisi pulmonal. Katup ini terbatas pada anak-anak dan dewasa muda karena kualitas jaringan akan berubah sesuai dengan usia, ukuran anulus, pulmonal, dan sering berhubungan dengan ukuran menulus aorta. Terus selanjutnya adalah katup homograf atau katup allograf. Katup ini pertama kali dipakai pada awal tahun 1960 dan merupakan katup yang ditransplantasikan dari donor yang berasal dari manusia. Misalnya katup aorta atau pulmonal pendonor yang ditransplantasikan pada posisi aorta atau pulmonal mini resipien. Dan yang terakhir adalah katup heterograf atau katup xenograf. Katup ini merupakan transplantasi dari spesies lain, baik merupakan katup yang intak maupun katup yang dibuat dari jaringan spesies lain. Kelebihan dari tipe bioprosthetic tissue valve adalah resiko koagulasi, tingkat resiko koagulasi dan Mohon izin menyambung Nur Rahma karena sepertinya ada gangguan. Oke, siapa apa? Lanjut aja. Dibandingkan jenis mechanical heart valve-nya sendiri, sehingga penggunaannya itu tidak memerlukan konsumsi antikoagulasi seumur hidup, sehingga dia lebih aman jika digunakan tanpa menyebabkan pendarahan pada pasien seperti itu. Sedangkan kekurangan dari jenis ini itu pada tingkat ketahanannya di mana hanya bertahan sekitar 10-20 tahun sehingga resiko penggantian katupnya akan lebih sering dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada engineered tissue heart valve itu katup rekayasa jaringan yang dibuat dengan memanfaatkan sel manusia baik secara allograf maupun homograf yang direkayasa pada scaffold. Nah, scaffold di sini sendiri itu berfungsi sebagai matriks ekstraseluler yang dapat menjadi media pertumbuhan jaringan. Nah, kelebihan dari jenis ini itu adalah cocok digunakan untuk orang yang lebih tua karena resiko penggumpalan darahnya yang cukup rendah sehingga pasien itu tidak memerlukan obat antikoagulan seperti itu. Sedangkan kekurangannya dari metode ini adalah ketahanannya yang cukup rendah.
Next. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kelompok E. Oke, terima kasih kelompok E. Lanjut ke kelompok H. Iya, sebentar, Pak. Iya. Gimana kelompok H? Gimana kelompok H? Maaf, apa sudah terlihat ya, Pak? Oke, sudah. Oke, silakan yang presentasi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mewakili kelompok H akan menyampaikan terkait beberapa tipe dari artificial heart valve. Jadi yang pertama, apa itu artificial heart valve? Jadi artificial heart valve ini merupakan katup jantung buatan yang digunakan untuk menangani kelainan pada katup jantung. Nah, secara umum katup jantung buatan ini dapat terbagi menjadi 3 kelompok besar yang terdiri dari 1 kelompok buatan mekanis dan 2 kelompok katup biologis. Ketiga jenis katup jantung ini memiliki karakteristik masing-masing. Ya, yang pertama, katup jantung ini memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan beberapa karakteristik berikut, yakni yang pertama adalah aliran atau flow, kemudian durabilitas, dan biokompatibilitas yang dihasilkan. Kemudian resistansi terhadap trombosis, yang ketiga mudah dalam insersi, dan yang keempat tidak berisi. Langsung saja kepada jenis yang pertama, yakni katup jantung mekanis. Dari jenis katup jantung mekanis ini dapat dibagi kembali menjadi 3. Yang pertama adalah jenis cage valve. Jadi untuk jenis cage valve ini bentuknya adalah seperti bola yang ada dalam sangkar. Bola ini merupakan bola silikon yang dibungkus dalam sangkar metakrilat yang dilas ke sebuah cincin. Jadi cara kerjanya adalah ketika jantung ini berkontraksi dan tekanan darah di dalam bilik jantung ini melebihi tekanan di luar, maka bola ini akan terdorong dan memungkinkan darah menjadi mengalir. Dan sebaliknya ketika jantung selesai berkontraksi, maka ruangnya turun dan bola kembali bergerak ke dasar sehingga terjadi blokade dari aliran darah. Nah, sistem dari cara kerja cage valve ini memiliki kelebihan daya tahan yang baik yang dapat bertahan selama 20-30 tahun. Kekurangannya adalah jenis ini membutuhkan antikoagulan karena memiliki resiko terjadinya trombosis dan tromboemboli, serta rentan akan resiko pendarahan karena menggunakan pemakaian antikoagulan. Selanjutnya, jenis jantung mekanis yang kedua adalah shunting disc valve.
Jadi bentuk dari tilting disk ini adalah menggunakan disk sebagai occluder yang ditahan oleh wire-like arms atau loop tertutup yang menyembul ke dalam lubang. Jadi modelnya seperti lubang yang kemudian ada katup buka tutupnya yang terbuat dari bahan karbon atau metal. Nah, cara kerjanya adalah aliran darah ini masuk dan kemudian disk ini akan terbuka 60-80 derajat. Kemudian menutup kembali untuk mencegah darah mengalir ke belakang. Kelebihannya adalah jenis ini memiliki daya tahan yang lama 20-30 tahun, desainnya simpel sehingga memudahkan insersi dan bisa mengurangi kerusakan pada sel darah karena memiliki kemeringan yang tertentu. Kekurangannya adalah jenis ini memiliki resiko terjadi koagulasi darah. Ya, memiliki resiko terjadi koagulasi darah meskipun lebih rendah dibandingkan dengan jenis katup jantung mekanis sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dari jenis katup jantung mekanis adalah Billy-Flat valve. Jadi katup Billy-Flat ini memiliki dua daun katup semi-sirkuler yang ditahan dalam sebuah cincin oleh engsel. Jadi cara kerjanya adalah mirip seperti jenis sebelumnya, namun daun katup akan terbuka hampir sempurna hingga 75-90 derajat. Kelebihannya adalah lubang yang dimiliki lebih besar, sehingga laju trombemboli lebih rendah, dan dampak kerusakan pada darah lebih rendah. Kekurangannya adalah risiko terjadinya arus balik lebih tinggi karena lubangnya lebih besar. Seperti itu. Kemudian lanjut ke jenis yang kedua, yakni katup jaringan bioprostetik. Katup bioprostetik ini dibuat dan dikembangkan untuk mengatasi risiko terjadinya tromboemboli yang selalu menyertai katup mekanis, serta ketidaknyamanan penderita akibat penggunaan antikoagulan yang permanen. Contoh dari katup jaringan bioprostetik itu adalah katup autologus, katup autograf, katup hemograf, dan katup heterograf. Keuntungan dari jenis bioprostetik ini adalah kemungkinan terjadinya pembekuan darah sangat kecil, sehingga tidak memerlukan antikoagulasi seumur hidup yang biasanya memberatkan pasien. Kerugiannya adalah jaringan bioprostetik ini tidak mampu bertahan lama, jadi hanya sekitar 10-20 tahun. Kemudian yang terakhir adalah katup hasil rekayasa jaringan. Jenis katup jantung ini membuat jadi kita mengimplankan jaringan secara in vitro. Jadi katup ini merupakan hasil rekayasa jaringan dari penyemaian sel manusia. Dua jenis scaffold utama atau perancah ini adalah jaringan deselurisasi atau perancah yang terbuat atau scaffold yang terbuat dari polimer yang dapat terurai. Jadi scaffold ini bertindak sebagai matriks ekstraseluler yang membantu pertumbuhan jaringan ke dalam struktur 3 dimensi dari katup jantung. Jadi sel-sel ini dicetak, di print seperti itu agar dapat menyerupai bentuk dari katup jantung yang sesungguhnya. Katup jantung yang direkayasa ini dapat dibuat khusus untuk individu yang membutuhkan. Jadi karena ini adalah jaringan hidup, maka sel yang digunakan harus sesuai dengan sel dari pasien, sehingga tidak terjadi penolakan. Seperti itu. Jadi kelebihannya adalah katup ini merupakan jaringan hidup atau hasil rekayasa jaringan, tapi kekurangannya adalah sel ini harus dapat diterima sebagai sel yang tidak ditolak oleh tubuh. Seperti itu. Baik, pemirsa sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok H. Lanjut kelompok F. Baik, Pak. Minta tolong untuk Ismi. Saya screen. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F. Sini saya Dinda sebagai presenter pada hari ini. Langsung next.
Jadi di sini kami akan mempresentasikan 3 jenis artificial heart valve. Di sini yang pertama ada mechanical heart valve yang dimana dia dibentuk dengan sistem mekanis dan bahannya dibuat dari logam atau paduan karbon. Oke, dan di sini ada 3 contoh dari mechanical heart valve. Ada B-leaflet valve, catch ball valve, dan tilting disc valve. Mungkin saya jelaskan dikit ke B-leaflet sini, dia ada 2 lempengan pipih, yang dimana ketika darahnya mengalir, dan dia kebukanya seperti itu. Jadi menyamping gitu, jadi lubangnya besar gitu. Habis itu kalau jadinya sudah mengalir terus langsung tutup lagi. Terus kalau catch ball valve ini cara kerjanya itu karena ada perbedaan tekanan, jadi tekanan yang lebih tinggi itu jadi bolanya ke dalam ke wadahnya itu sangkar itu, jadi darahnya bisa ngalir. Habis itu kalau tilting disc valve ini dia mirip kayak B-leaflet tapi dia hanya punya 1 pintu seperti itu. Next. Nah, di sini ada bioprosthetic tissue valve yang dimana katup ini dibuat dari katup donor hewan. Jadi dari bagian tubuh hewan, katupnya itu diambil buat katup jantung manusia. Seperti itu. Dan ini punya kelebihan katupnya dapat bertahan 10-20 tahun. Dan biasanya tidak memerlukan penggunaan obat jangka panjang. Seperti itu. Langsung di next. Oke, yang terakhir itu tissue engineering valve, yang dimana katup ini dibuat dari rekayasa jaringan. Jadi jaringan katup yang di manusia itu diambil, kemudian dibuat rekayasanya, di mana nanti media untuk pertumbuhan jaringan tersebut itu dari scaffold. Nah, di sini ada 2 jenis scaffold, yaitu polimer yang degradable atau menggunakan jaringan yang mengalami deselularisasi. Seperti itu. Dan ini ada kelebihannya, kekurangannya dapat dibuat dan dimodifikasi secara spesifik terhadap suatu pasien. Karena TEHV kekurangannya secara alami, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, lanjut kelompok B. Ya, terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok G akan mempresentasikan mengenai artificial heart valve. Artificial heart valve ini ya ada karena untuk mengurangi menggantikan valve pada jantung. Terdapat 3 jenis secara mekanis, biologis atau bioprostetik, dan rekayasa jaringan seperti yang disebut oleh 3 kelompok sebelumnya. Pada presentasi ini kami akan membahas lebih detail mengenai mekanis dan biologis, tipe-tipenya, dan mungkin cara kerja dan kelebihan kekurangannya. Untuk yang pertama dari mekanis ini ada catch ball valve. Ini terdiri dari ada kandang, ya catch itu harus ada bola, harus ada cincin. Jadi nanti cara kerjanya ketika darah mengalir, bolanya akan naik ke atas, darah masuk, kemudian ketika sudah selesai mengalir, tekanannya maksudnya sudah selesai dari bilik, nanti bolanya jatuh terus menutup sehingga tidak bisa kembali. Kemudian untuk bahan-bahannya di sini disebutkan bahwasannya bolanya nanti terbentuk dari silikon, sangkar terbentuk dari metal metakrilat, kemudian ada cincinnya. Selanjutnya ada
ini monoflat, monolith. Modelnya nanti disebut juga dengan tilt disk kalau yang disebutkan sama kelompok sebelumnya. Nah, tilt disk atau monolith ini dia nanti akan ya berputar kayak ke tengah gitu ya, ketika buka, terus kalau nutup nanti ya mendatar gitu. Kemudian ini terdiri dari satu leaflet ini, kemudian ini ada penyangganya sama ada pinggir-pinggirannya. Nah, sama seperti nanti ada di leaflet itu ada putih-putih pinggirnya ini untuk mencegah adanya include dari sel-sel di sebelahnya. Jadi kayak supaya dia itu posisinya tetap di sana, itu nggak berubah-berubah karena ada pertumbuhan dari sel di sampingnya. Seperti itu. Untuk bahan-bahannya itu ada cakram karbon untuk leafletnya, terus mesin penyangga dan tiang pusatnya, dan cincin jahit. Ya, ini yang pinggir-pinggirnya ini cincin jahit dari politetrafluoroetilen. Kemudian untuk keuntungannya, profil yang lebih rendah, fraksi pengeluaran darah sentral maksudnya dia nanti keluarnya dari tengah ya. Terus trombogenesitas yang lebih rendah, sedangkan kerugian yaitu pembentukan trombus dan panus, mengganggu gerakan cakram, dan cakram harus hati-hati dalam digunakan agar tidak menyumbat. Itu nanti menyebabkan kayak tromboembolik gitu tadi ya. Kemudian untuk di leaflet itu dia terdiri dari 2 leaflet di sini sama di sini, kemudian ada hanger itu engselnya di 4 ini ya, 1, 2, 3, 4. Terus housing itu jarak antara ini leafletnya ujungnya itu ketika dia nutup sama ini pinggir-pinggirannya warna hitam ini. Itu nanti bisa direkayasa gitu, bagaimana bentuk orifice-nya atau lubangnya, bagaimana bentuk leafletnya, apakah dibuat melengkung atau lurus, itu nanti mempengaruhi Waterhammer effect. Habis itu jarak housing sama leafletnya nanti berapa, semakin dekat kan semakin baik, berarti nanti semakin tidak memungkinkan adanya kebocoran. Kemudian ya dan lain-lain lah ya, kayak tingginya berapa leafletnya, itu nanti akan menyebabkan ya perubahan biomekanika. Itu nanti juga ada macam-macamnya yang mirip sama ini kan kita pakai STJ standar ya, itu juga ada model CM, model ya semacam bentuk seperti ini, tapi nanti berbeda di bagian yang saya sebutkan tadi. Di bagian orifice bentuk leafletnya, terus kemudian besar hindernya, ukuran dan lain-lainnya. Kemudian secara kerjanya kurang lebih sama ya untuk mekanisme, nanti darah masuk, ininya kayak semacam lurus gitu untuk memungkinkan masuk. Nah, kalau di sini nanti ada 3 orifice, ada semicircular orifice itu di pinggir 2 ini, terus sama rectangular orifice itu yang di tengah ini. Kemudian nanti kalau sudah selesai masuk akan nutup, nanti bentuknya kayak piramida gitu tanpa alas gitu. Jadi set nyambung atasnya ini, terus bawahnya nyambung di housing tadi. Itu untuk cara kerjanya secara umum. Yang tadi saya sebutkan CM dan lain-lainnya juga seperti itu cara kerjanya. Kemudian kelebihannya memiliki aliran darah yang lebih natural dibandingkan judge ball dan tilting disk. Ya karena yang normal itu kan kayak gitu ya, buka terus nutup. Terus sedangkan kelemahannya nanti ini dibandingkan dengan CM ya, dibandingkan dengan 3 leaflet. Jadi sudah ada 3 leaflet ya. Leaflet kan 2, kalau 3 leaflet 3. Bentuknya sama kayak yang original ada 3 gitu ya, di pinggir 1, 2, 3. Nah, tapi cara bukanya nanti sama kayak leaflet. Jadi buka ya itulah, bukanya ke salah satu sisi kemudian nutup lagi kayak gitu. Nanti leaflet ini dia lebih unggul daripada leaflet dalam hal waktu aliran yang lebih lambat. Jadi leaflet ini lebih cepat sehingga nanti memungkinkan adanya hemolisis. Kemudian ada myocardial hypertrophy. Itu kalau di 3 leaflet itu lemah, jadi yang leaflet ini lebih tinggi, sama memiliki kemungkinan tromboembolik. Nah, tromboembolik ini juga berlaku untuk beberapa ini lagi yang sebelumnya juga berlaku, tromboembolik, terus bleeding. Habis itu ada kalau dalam satu sumber itu ini juga memungkinkan leaflet ini juga mungkin adanya valvular leak, jadi kayak kebocoran gitu. Nah, kebocoran itu disebabkan oleh, saya lupa
Jadi kalau misalnya tromboembolik ini kemungkinan disebabkan oleh warfarin yang digunakan gitu. Jadi kalau antikoagulan yang diharuskan digunakan pada mechanical valve itu kalau pada satu sumber yang saya baca itu bisa mempengaruhi ke pembentukan tromboembolik ini. Gitu. Kemudian selanjutnya kami ada 2 contoh untuk bioprosthetic valve. Jadi yang pertama ini adalah core valve. Itu dia terdiri dari 3 bagian atas, terus bagian tengah, dari ya kemudian bagian bawah. Jadi nanti namanya ya. Nanti dia cara kerjanya itu adalah ketika dia lewat, nanti dia bakal dihalang sama kayak radial gitu, sehingga nggak bisa balik. Seperti itu. Kemudian untuk cara kerjanya, kelebihannya, katup ini bisa mengembang sendiri. Kemudian meminimalisir adanya kebocoran para valvular, namanya tadi para valvular ya untuk yang leak-nya tadi, dan memungkinkan pengobatan pasien dengan regurgitasi aorta. Kemudian ya kalau secara umum tadi belum saya sebutkan itu kelebihan dari bioprosthetic itu dia tanpa antikoagulan ya, jadi dia nggak pakai minum warfarin tadi yang saya sebutkan. Kemudian jangka waktunya lebih pendek daripada yang mechanical heart valve tadi. Jadi lebih harus sering diganti hitungannya kalau dibandingkan sama yang mechanical. Kemudian contoh selanjutnya dari yang bioprosthetic itu ada Edward Savien. Dia itu digunakan untuk meredakan stenosis aorta atau penyempitan katup pada pasien dengan gejala berat. Ini juga ada 3 bagian. Yang pertama itu ada perikardium sapi itu yang di dalam ini. Kemudian ada rok kain polietilen, ini yang putih. Terus ada bingkai panduan kromium kobalt, ya semacam itunya pembentuknya bingkainya, yang dapat mengubis lebih kecil dan memberikan kekuatan radial tinggi. Jadi cara kerjanya sama seperti sebelumnya. Ketika dia lewat nanti dia ditahan sama kekuatan radial, jadi dicegah supaya tidak kembali. Sudah. Ini data yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok G. Nah, kita sudah ini ya mendengarkan semua presentasi dari 8 kelompok. Nah, nanti di sini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena masih belum muncul dari presentasi tadi. Kita bahas mulai dari yang kelompok A sampai D tadi yang membahas tentang mikrokateter dan balon kateter. Ini minta tolong ya 4 kelompok ini nanti yang tadi share screen siap-siap. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa hal yang minta saya tunjukkan lagi buat menambahkan penjelasan, minta tolong di share screen ya. Oke, jadi tadi ada kelompok A, B, C, D. Nah itu yang sebenarnya yang perbedaan dari balon kateter dan mikrokateter itu lebih ke satu masalah kegunaannya dia. Jadi kan ketika yang paling umum memang paling banyak adalah yang mikrokateter, yang istilahnya di sini selang, dia bentuknya selang ya memang. Dan tadi kalau misalnya istilah kateter memang paling banyak digunakan untuk kandung kemih gitu yang paling banyak. Tetapi kalau misalnya kita bilang mikrokateter ini memang khusus untuk kardiovaskular kayak begitu. Jadi memang dia kenapa ukurannya mikro ya karena dia akan masuk ke pembuluh darah. Jadi harus ukurannya lebih kecil dari pembuluh darah itu sendiri. Itu. Jadi yang paling jelas perbedaannya adalah dari sisi fungsinya. Karena kalau misalnya untuk yang balon kateter di situ memang dia bisa untuk menembus sumbatan ataupun aterosklerosis, tapi kemudian dengan adanya balon ini dia bisa akhirnya mengikis yang ada di samping-sampingnya yang lebih dekat dengan pembuluh darah, yang itu tidak akan terjadi kalau misalnya cuma menggunakan mikrokateter, itu yang di balon kateter. Terus kemudian, nah tadi kelompok B sama C tadi cukup banyak menyebutkan dan itu bagus-bagus sekali tadi yang disampaikan. Jadi mulai dari ada istilah namanya minimal invasif, yang benar ini ya, minimally invasif gitu biasanya istilahnya. Dan itu memang istilah yang memang benar untuk digunakan untuk prosedur menggunakan mikrokateter ataupun balon kateter, karena akhirnya tetap akan ada pembedahan untuk memasukkan kateternya, tetapi minimal sekali.
Nah, itu makanya disebut minimal invasif. Kemudian di sini tadi yang beberapa kelompok sudah menyebutkan perbedaannya adalah masalah di marker position. Nah, ini yang kemarin sempat saya sebutkan salah satu alat yang digunakan untuk akhirnya melihat kondisi kardiovaskular itu kan angiografi gitu ya. Dan itu di sini marker position itu dilihat dari situ, dari angiografi. Tadi kayaknya kelompok saya lupa tadi Sonia atau Rosina tadi yang menyebutkan bukan CT scan ya, tapi angiografi harusnya yang digunakan untuk melihat markernya itu, atau kalau nggak angiografi X-ray itu sama dia fungsinya di situ. Nah, kemudian memang markernya berbeda. Jadi kalau misalnya untuk mikrokateter, markernya itu biasanya cuma ada di ujung, jadi ujung tipnya gitu ya. Tapi kalau untuk balon kateter itu markernya ada di bagian balonnya itu gitu. Kan walaupun balonnya dekat di ujung, tetapi kan tidak langsung mepet ke ujung. Jadi tetap akan ada bagian tipnya. Nah, itu markernya itu biasanya ada di sisi balonnya itu. Balonnya di sini macam-macam ya, tergantung produknya, dia itu mulai dari diameter mengembangnya berapa, terus kemudian panjang balonnya itu berapa, itu dari satu produk ke produk yang lain berbeda. Terus kemudian nah ini yang cukup menarik yang tadi sempat disebutkan banyak sama Rosina dari kelompok C itu mengenai ada beberapa karakteristik dari kateter yang memang khusus untuk jantung. Contoh adalah tadi ada fleksibilitas, trackability, pushability, torquability, sama steerability. Jadi 5 sifat ini itu sangat-sangat diperhatikan ketika memilih mikrokateter yang tepat untuk kasus-kasus tertentu. Jadi ada fleksibilitasnya seperti apa, apakah dia lentur atau enggak, karena enggak selalu yang dibutuhkan itu yang kaku, tapi juga kadang butuh yang sangat lentur, kayak begitu. Terus kemudian ada trackability. Trackability itu berarti kemampuan dari mikrokateter ataupun balon kateter untuk diarahkan sama dokternya. Jadi istilahnya kan dokter cuma pegang ujungnya nih, yang kemudian akhirnya si mikrokateter harus ngikutin jalurnya pembuluh darah, begitu kapan harus belok, kemudian kalau ada percabangan tuh beloknya kayak gimana. Nah, itu namanya trackability. Jadi bagaimana akhirnya dokter itu di ujung ujung proksimal istilahnya. Ujung proksimal tuh memutar-mutar bagian dari mikrokateter itu yang kemudian nanti bisa mengatur ujung distalnya atau bagian tipnya harus belok kemana, terutama untuk ketika mengarahkan ketika ada percabangan. Itu trackability. Nah, kalau pushability, nah ini ketika dokter memberikan tekanan pada mikrokateternya, nah ini seberapa banyak stres atau tekanan yang dari ujung proksimal bisa sampai ke distal. Nah, itu tuh penting, karena kan kalau misalnya kayak asal didorong aja, belum tentu akhirnya tekanan yang diberikan ke kateternya itu sampai ke distal itu sama persis. Nah, itu satu produk dengan produk yang lain bisa berbeda. Dan memang di sini yang paling bagus adalah untuk mikrokateter untuk itu, karena memang tujuannya lebih ini ya, fungsinya karena dia lurus nggak ada balon di situ, lebih untuk menembus si sumbatan di situ. Kemudian ada torquability. Nah, ini kemampuan untuk memutarnya kalau torquability. Kalau pushability itu kan tadi ditekan tapi secara translasi. Nah, kalau torquability itu ditekan tetapi dengan cara memutar. Sama satu lagi, ini hampir mirip sih, ini steerability itu gabungan antara torquability dan trackability. Jadi bagaimana kemudian bisa di-steer sama dokternya. Nah, itu sifat-sifat penting yang ada di mikrokateter yang menentukan akan menentukan istilahnya harus yang produk yang mana sih yang digunakan oleh dokter. Kemudian tadi juga ada istilah apa tadi ya? Ada istilah support. Support di sini tuh maksudnya support power itu dari bagian proksimal atau bagian yang ujung dekat dengan dokter yang akan mengoperasikan kateternya itu ada bagian supportnya yang dia itu akan misalnya mudah untuk dipegangnya, bagian terus nanti untuk menahan kalau misalnya ditekan dan lain sebagainya. Nah, itu memang yang banyak lebih bagus di mikrokateter karena tujuannya untuk lebih ditekan sih kalau untuk mikrokateter. Tapi kalau balon kateter yang nanti akan berperan penting adalah dia kan ada pompanya yang itu tujuannya adalah untuk mengembangkan si balonnya. Nah, itu kan kalau masih ingat kemarin waktu materi
Jadi ada maksimumnya, misalnya volumenya harus 15 cc paling banyak, terus kemudian waktunya nggak boleh lebih dari 15 detik. Nah, itu kriterianya. Terus kemudian ada juga tadi yang menyebutkan tendency to twist. Jadi, nah ini yang merupakan ciri-ciri dari mikrokateter itu sendiri. Jadi mikrokateter itu kalau misalnya kita lihat, dia itu bagiannya bukan cuma plastik doang, kayak misalnya selang seperti pada umumnya, tetapi di bagian dalamnya dia itu ada bagian metalnya yang dia itu satu produk dengan produk yang lain itu metal ini beda-beda. Beda-beda dalam arti dari jenis bahannya, kemudian bagaimana dia melapisi tadi mengisi bagian plastiknya atau polimernya itu berbeda-beda. Ada yang dipilin, ada yang cuma menyelubungi doang, ada yang kemudian ukurannya berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian, nah tadi kelompok A dari Sonia tadi yang menyebutkan ada dua istilah yang masih belum disebutkan kelompok yang lain sepertinya. Ada istilah CTO. CTO itu chronic total occlusion, yang itu artinya maksudnya adalah penyumbatan total dari pembuluh darah, yaitu yang kalau misalnya kasusnya di sini bisa aterosklerosis, tapi nggak cuma aterosklerosis, bisa aja ada bagian ada komponen lain, misalnya ada pengumpalan darah, terus kemudian menyebabkan sumbatan dan lain sebagainya. Ada juga sama satu lagi istilah, nah PCI ini yang kemarin juga sudah saya sebutkan ya di kuliah, percutaneous coronary intervention, yang itu merupakan treatment yang menggunakan mikrokateter atau kateter untuk kasus di pembuluh darah koroner seperti itu. Nah, tadi yang masih belum disebutkan dari kelompok yang membahas tentang mikrokateter dan balloon kateter adalah istilah antegrade dan retrograde. Ada yang sempat menemui itu nggak ketika mencari informasinya kemarin? Antegrade dan retrograde. Belum ada, belum ketemu, Pak. Belum ada? Maaf, tidak, Pak. Saya ketemu, Pak, tapi saya nggak paham, makanya saya nggak masukkan di PPT. Sempat notice ya, gimana nggak kalimatnya? Kalimatnya kayak gimana begitu? Saya lupa, Pak, tapi saya ketemu kalimat-kalimatnya pas bahas yang CTO sama PCI itu. Nah, benar. Ketika itu pasti biasanya seringnya ketemu retrograde dan antegrade. Ini saya coba share screen ya, saya tunjukkan gambarnya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, jadi ini sekalian saya share ini tesis saya dulu, karena saya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya dulu banyak membahas tentang kardiologi ini khususnya untuk mikrokateter. Jadi bedanya antegrade, ada istilah antegrade dan juga retrograde. Jadi dia itu bedanya adalah nah, ini misalnya nih ada sumbatan nih yang CTO nih, chronic total occlusion pada right coronary artery. Nah, ini RCA itu right coronary artery. Nah, terus kemudian, kalau antegrade, nah ini kalian lihat ya, ini kan ini aorta nih, kemudian masuk ke sini kan jalurnya kalau mikrokateter kan masuknya lewat yang besar dulu biasanya. Nah, itu masuk ke sini, dia lewat bagian depannya seperti ini. Dan dia jalurnya pendek. Ini yang antegrade. Jadi antegrade itu kalau prosedurnya itu lewat jalur depan istilahnya. Atau kalau misalnya dari sumbatan itu yang ketemu bagian depan dari sumbatannya. Apa bedanya sumbatan bagian depan sama yang di belakang seperti ini? Bedanya adalah yang bagian depan itu istilahnya bagian yang paling pertama terjadi. Jadi istilahnya proses penumpukan terjadi itu dari bagian yang depan ini dulu, kemudian nambah itu ke belakang kayak begitu. Nah, bagian yang depan ini dia itu jauh lebih keras dibanding bagian yang belakang. Sehingga kalau misalnya pakai antegrade, nah ini biasanya entah itu yang mikrokateter ataupun balloon kateter, itu dibutuhkan yang pushability-nya itu tinggi. Karena tujuannya untuk menembus yang bagian agak keras nih. Kayak gitu. Tapi untuk yang bagian ini, dia nggak butuh fleksibilitas tinggi karena jalurnya pendek. Nyambung nggak? Jadi kayak dari karakteristik si sumbatannya, akhirnya kita bisa menentukan harus pakai yang mana kayak gitu, atau pakai jalur yang mana
dan pakai produk yang mana kayak gitu. Jadi jalurnya lebih pendek, kemudian dia kena bagian yang keras terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang metode antegrade namanya. Nah, metode satu lagi ada namanya metode retrograde. Ini yang nomor 5 sama 6. Kalian lihat jalur masuknya itu sama, tapi kemudian dia lewat thread yang berkelok-kelok, jauh lebih panjang gitu kan ya. Kalau kalian lihat di sini, nanti tujuannya sama, mau nembus bagian ini sebenarnya, tapi yang dia lakukan adalah ini nomor 5 sama 6 ini lewat jalur depan, lewat jalur belakang untuk nembus bagian yang lebih empuk kayak gitu. Dan ini akan jauh lebih mudah untuk nembus ke sini dibanding dari depan ke belakang. Kayak begitu. Nah, tapi akhirnya karena dia di sini melewati pembuluh darah yang berkelok-kelok, nah dibutuhkan mikrokateter yang jauh lebih fleksibel dibandingkan yang tadi yang untuk antegrade. Kayak begitu. Dia butuh yang lebih fleksibel karena jalurnya berkelok-kelok. Ya, kalian bayangin aja kalau misalnya dia mikrokateternya kaku gitu, pembuluh darahnya kayak begini. Sekali agak tekan dikit bisa tembus bocor pembuluh darahnya kayak gitu kan ya. Jadi harus dia menggunakan mikrokateter yang jauh lebih fleksibel untuk bisa mengikuti pembuluh darah yang berkelok-kelok kayak gitu. Itu yang retrograde. Nah, kemudian bagaimana dokter itu menentukan kapan sih harus menggunakan antegrade, kapan harus menggunakan retrograde? Nah, itu biasanya kembali ke dokternya. Satu, based on experience, karena berdasarkan kasus yang pernah ditangani sama dokternya, lebih cenderung yang mana yang lebih cocok. Biasanya kalau sudah terlalu parah sampai sumbatannya itu total, kemudian terlalu keras, biasanya cobanya antegrade dulu karena lebih aman ya, jalurnya lebih pendek, jadi dia akan lebih aman, tidak ada resiko ketika ada di jalur yang lain, sehingga akhirnya dipilih yang antegrade terlebih dahulu. Tapi kemudian kalau antegrade ini nggak berhasil, dalam arti sudah dicoba ditekan menggunakan mikrokateter misalnya untuk nembus ini nggak bisa-bisa, nah akhirnya barulah dipilih menggunakan yang retrograde. Tapi akhirnya menggunakan device yang lain, mikrokateternya harus ganti karena kalau yang untuk yang depan kan biasanya tadi lebih kaku, ini harus lebih fleksibel kayak begitu. Itu yang akhirnya menentukan. Yang biasanya akhirnya agak sulit tuh, kalau ini mungkin agak mudah karena di pembuluh darahnya dia dekat nih, jalurnya pendek. Biasanya itu yang susah itu ketika di contoh di sini nih, di bagian persimpangan ini jauh lebih susah biasanya karena sumbatannya itu biasanya nggak cuma satu sisi tapi biasanya dua sisi kayak begitu. Itu ada istilah namanya bifurcation, jadi ada jembatannya tapi ya yang bifurcation ya, dia itu nyabang gitu sumbatannya, itu yang susah kayak begitu. Nah itu strategi pemilihannya. Ini kalau misalnya lihat yang lebih luas lagi ya, kalian bisa lihat di sini yang retrograde itu pilihan jalurnya lebih panjang, lebih banyak sebenarnya. Tapi tadi itu semakin panjang jalurnya, otomatis resiko yang banyaknya resiko yang ditemui itu kan jauh lebih banyak gitu. Apalagi dengan jalur yang lebih berkelok-kelok kayak gitu. Dan susahnya adalah, jadi kalau misalnya udah masuk nih, misalnya contoh yang pakai retrograde, pakai yang ini nih, SVG atau yang septal kolateral nih, dia kan muter ke bawah dulu baru naik. Nah, di bagian naik mau belok ini yang kadang itu dokter kalau nggak yang berpengalaman susah untuk mengatur mikrokateter atau balon kateternya untuk belok ke kiri misalnya, atau yang belokannya tajam seperti ini. Jadi biasanya untuk yang mikrokateter sendiri itu ada alat ujinya, alat uji 3 dimensinya yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa jauh kemampuan dari mikrokateter untuk melewati, saya coba tunjukkan, melewati jalur-jalur yang ada di pembuluh koroner. Kelihatan nggak kalian? Ini namanya model 2 dimensi dari pembuluh darah di jantung. Yang ini ada jalur-jalurnya. Nah ini. Nah ini ada tesnya gitu. Ini mikrokateternya masuk ke sini.
ini aorta ya, karena yang besar. Habis itu masuk ke pembuluh darah koroner itu yang mulai kecil ini. Nah, di sini nih di tes nanti apakah dia bisa belok yang sampai tajam begini atau tajam yang seperti ini. Nah, itu akan dilihat seberapa jauh yang bisa ditempuh oleh mikrokateter yang sudah dibuat. Kayak begitu. Nah, itu tambahannya tadi untuk yang mikrokateter dan balon kateter. Nah, balon kateter di sini yang tadi mungkin belum sempat disinggung adalah dia tujuannya untuk menembus juga, tapi jangan lupa bagian pertama yang harus dilakukan oleh balon kateter itu sama tipnya harus bisa menembus terlebih dahulu, menembus dari sumbatannya. Soalnya kalau misalnya tidak bisa menembus otomatis percuma juga nanti pakai balon di situ karena balonnya itu baru bisa dikembangkan ketika bagian balon tersebut itu pas pada bagian sumbatan. Jadi istilahnya kerja tipnya dibandingkan dengan mikrokateter itu kan hampir sama, cuma mungkin di sini akan lebih mudah digunakan ketika sumbatannya itu belum terlalu keras, kemudian agak lebih besar diameternya biasanya, diameter dari pembuluh darahnya, kayak begitu. Mungkin di sini untuk yang ini mikrokateter dan balon kateter ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke yang artificial heart valve. Pak, saya izin bertanya. Oke. Kira-kira kenapa kalau saya di depan tuh lebih keras Pak daripada di belakang? Oh, yang tadi ya, yang masalah sumbatan tadi ya? Ya, yang sumbatan itu Pak. Oke, kita kembali lagi ke atas. Sumbatan ini kenapa yang di bagian depan itu di sini lebih keras karena itu tadi yang sempat saya bilang tadi di awal dia merupakan tempat pertama terjadinya sumbatan itu di situ yang kemudian kalau misal berkembang itu nambahnya ke belakang di sini jadi kayak numpuk terus begitu jadi akhirnya yang bagian yang depan tuh jauh lebih keras dibandingkan bagian yang belakang. Ada nggak ya contoh gambar sumbatannya? Di sini nggak ada kayaknya. Tapi itu coba saya stop share screen dulu, saya cari. Jadi memang karena tadi itu sumbatannya di situ lebih tebal di situ karena ini ada gambarnya. Nah, sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, ini bagian depannya, ini yang belakang. Nah, ini nama istilah itu proximal cap. Jadi istilahnya bagian inilah yang mengalami penyumbatan atau pengerasan yang akhirnya dari kolesterol sampai menjadi kalsium atau kapur di sini. Kayak begini. Tapi kalau bagian ujung satunya, nah dia itu atau distal cap di sini tipis, kemudian dia lebih empuk dibandingkan bagian depan. Kayak begitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke yang masalah heart valve. Nah, untuk yang heart valve tadi lebih dari keempat kelompok apa yang disampaikan sudah cukup seragam. Jadi memang untuk jenisnya 3 tadi itu mulai dari yang mechanical, jadi benar-benar kerjanya itu secara mekanik dan dia kerjanya secara langsung berdasarkan aliran dari darah begitu ya. Entah itu yang bulkage, terus kemudian ada tilted tilted disc, kemudian sama satu lagi yang open pivot. Nah, itu semuanya kerjanya berdasarkan dari aliran darah itu sendiri. Yang di situ ada mekanisme buka tutup dari pintu atau katup itu sendiri. Jadi nggak yang secara keseluruhan tuh meniru kerjanya dari katup jantung yang alami begitu ya. Kan kalau yang alami di situ masih ada yang bileaflet, ada yang trileaflet begitu, ada yang 2, ada yang 3, yang kemudian masih ada tadi ya memang karena pengaruhnya dari tekanan yang terutama begitu,
Tapi tidak semua akhirnya menggunakan leaflet tadi itu atau semacam daun pintunya gitu. Ada yang bahkan sampai yang pertama dikembangkan menggunakan ball cage. Nah, tadi apa yang tahun 61 itu tadi sebelum ball cage itu kan tadi ada, tapi sama-sama menggunakan bola itu. Nah, kemudian yang kedua ada bioprostetik. Nah, ini yang mungkin termasuk salah satu yang paling ini ya, mungkin banyak dikembangkan karena dia jauh lebih bisa tahan lama tadi kalau tidak salah. Nah, ini tadi ada informasi yang agak bertolak belakang, tapi informasinya sama. Jadi yang dari kelompok tadi siapa ya, Salman yang menyampaikan sama kelompoknya siapa tadi, Faye atau Cyber tadi ya, itu penggunanya benar sekitar 10-20 tahun itu maksimum biasanya, tapi itu akhirnya entah itu jadi keuntungan atau kerugian. Nah, itu tergantung kita melihatnya dari mana. Jadi kalau dari sisi jenis bahannya begitu, karena ini langsung kebanyakan dari biologis, jadi akan lebih mudah diterima sama tubuh manusia. Entah itu yang berupa dari tadi ada yang autologus, ada yang autograf. Autograf tadi misalnya yang ambil dari yang pulmonal untuk menggantikan yang di aorta, terus kemudian ada allograf dari orang lain, dari donor, dan juga xenograf. Tapi tetap untuk yang misalnya autograf begitu ya, itu kan berarti kan ngambil dari bagian tubuh yang lain, tetap harus ada yang digantikan akhirnya. Kemudian kalau allograf ini kalau dari orang lain bisa saja di sini ada ketidakcocokan, misalnya banyak sih persyaratannya harus dipenuhi, misalnya dari harus bagus dari sisi kualitasnya, kemudian golongan darah dan lain sebagainya. Sampai yang misalnya xenograf tadi sempat ada yang ditunjukkan, misalnya dari ini yang paling banyak juga ya, dari katup jantung babi. Itu yang dari sisi sisi mekanik, kemudian dimensi kerjanya itu sangat mirip dengan katup jantung manusia, dan akhirnya banyak memang digunakan dikembangkan untuk sebagai tadi katup jantung buatan. Sama yang terakhir yang ini mungkin lagi dikembangkan sekarang, yang engineer heart valve, yang di situ menggunakan stem cell lebih tepatnya, tapi tadi belum ada yang menyebutkan istilah itu ya. Jadi scaffold yang digunakan di sini memang semacam kerangka atau semacam cetakan agar nanti selnya itu tumbuh menyerupai bentuk heart valve yang diinginkan. Yaitu kembali lagi ke bentuk heart valve pada manusia itu sendiri. Itu yang akhirnya tadi gambar dari Faye kalau nggak salah tadi itu ada ada sel, kemudian ada drugnya juga yang di situ maksudnya adalah sebenarnya bagaimana kemudian dengan scaffold yang ada, sel itu mampu tumbuh untuk membentuk jaringan katup jantung. Jadi istilahnya adanya drug di situ adalah bertujuan untuk memberikan lingkungan yang sesuai agar selnya di sini mampu berdiferensiasi menjadi sel katup jantung. Jadi kenapa kok diarahin ke sana? Nah, ini agar dari sisi satu jelas secara anatomis, mekanis, dan juga dimensi. Kalau dimensi mungkin bergantung scaffoldnya ya, tapi kalau dari anatomis dan juga mekanis itu dengan cara tadi memberikan lingkungan yang sesuai agar si sel berdiferensiasi menjadi katup jantung. Nah, itu memang ke sana gitu tujuannya. Diharapkan agar benar-benar menjadi katup jantung yang diinginkan kayak gitu. Terus kemudian, nah tadi itu ada poin yang bagus yang disampaikan oleh Salman mengenai poin-poin penting apa saja yang diperhatikan untuk kemudian akhirnya satu sama lain dari tadi berbagai macam jenis heart valve itu diperhitungkan harus pakai yang mana. Mulai dari alirannya. Nah, ini alirannya ini yang paling utama ya, karena kerjanya dari katup jantung di situ benar-benar yang ngatur aliran darahnya seperti apa, kapan buka menutup, dan lain sebagainya. Kemudian durability, tadi masalah jangka waktu, seberapa lama dia mampu digunakan, kayak begitu. Satu dan lain pasti berbeda. Jadi kayak tadi misalnya yang bioprostetik atau bioengineer itu, bioprostetik itu jauh lebih tahan lama sebenarnya dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau misalnya yang lain tuh kayak misalnya yang mechanical, permasalahan itu terjadi gara-gara misalnya kalau misalnya ada gumpalan kemudian menghambat engsel dari
heart valve-nya itu. Nah, kemudian langsung kerjanya terganggu di situ. Dan setiap nanti akan ada pengecekan secara fungsionalitasnya setiap berapa tahun sekali kayak begitu. Ada juga masalah biokompatibilitas tadi sudah dibahas, kemudian adanya mudahnya insersi, bagaimana pemasangannya, dan juga tidak berisik. Nah, ini kalau misalnya yang mekanik itu pasti jauh lebih berisik dibanding yang lain. Berisik dalam arti karena di sini benar-benar tadi bahannya itu ada yang metal, bahkan kan yang itu akan menyebabkan kalau misalnya kalian masih ingat yang di THR dan TKR ada namanya squeaking. Nah, itu kan karena adanya gesekan antara satu bahan dengan bahan yang lain yang menyebabkan adanya suara. Tapi kalau misalnya ini di katup jantung dengan alat sekecil itu mungkin nggak yang istilahnya serame kalau misalnya di THR ataupun di TKR kayak begitu. Nah, itu untuk yang katup jantung. Jadi memang secara fungsional tadi coba dimimik semirip mungkin begitu ya, baik yang bioengineer atau yang mechanical begitu. Kalau misalnya yang bioprostetik kan lebih ke karena memang sudah bentukannya seperti itu ya, tinggal yang dari mana sumbernya yang berbeda. Itu tujuannya adalah mengembalikan fungsi dari katup jantung itu sendiri. Nah, mungkin tadi yang sempat dibahas detail dari empat-empatnya itu masalah misalnya yang bioprostetik ataupun yang yang engineer itu yang mechanical ataupun yang engineer itu bahannya kan jenisnya banyak di situ. Jadi akan biasanya itu kalau dari valve-nya sendiri kayak yang belly flat ataupun yang filter disc itu biasanya menggunakan di tengahnya itu metal, terus kemudian kalau yang di sampingnya pasti menggunakan biopolimer di situ yang digunakan, yang kemudian akan lebih fleksibel untuk nanti disambungkan dengan bagian jantungnya. Itu yang tadi banyak diulang-ulang itu ada PTFE, polyterephthalate terfluoroetilen, PTFE itu, atau polymethyl metakrilat, itu yang biasanya paling banyak digunakan. Jadi karena dari sisi karakteristiknya, mereka dari sisi elastisitas itu bagus. Kalau tidak salah, saya kurang tahu detailnya, jadi lebih mirip dengan jaringan tubuh dari sisi elastisitasnya, jadi kenapa itu yang dipilih. Kemudian dia juga lumayan durable ketika diimplankan ke dalam tubuh, dan juga tadi itu masalah menggabungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain tuh lebih mudah sehingga akhirnya dipilih. Dan di sini kan kalau untuk ini tidak butuh yang terlalu kuat, malah butuh yang agak lentur untuk bagian yang ringnya tadi itu istilahnya, agar mudah untuk disambungkan dengan bagian jantung lain, tempatnya si katup buatan itu kayak gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk yang artificial heart valve? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Yang tadi scaffold itu berarti ada dua fungsi ya, Pak? Selain dia jadi katup, bisa jadi katup, terus juga bisa mendorong untuk pembuatan. Iya itu, Pak. Begini, jadi yang kalau saya nangkepnya ya, dan yang saya pahami, untuk yang engineer heart valve itu, jadi dia itu dikembangkan tuh di luar terlebih dahulu, dalam arti belum berkembangnya dia menjadi heart valve itu di luar sebelum masuk atau diimplankan ke dalam tubuh. Jadi tadi kan makanya tadi siapa yang nyebut itu istilahnya, makanya disebut istilahnya in vitro terlebih dahulu. Jadi in vitro itu dikembangkan di luar tubuh, yang kemudian tadi makanya ada drug-nya juga yang tadi memberikan lingkungan yang sesuai agar sel-sel yang ditumbuhkan itu berdiferensiasi menjadi sel katup jantung tadi itu. Baru kalau kemudian sel katup jantungnya udah tumbuh, udah sesuai dengan bentuk atau dimensi scaffold-nya udah oke, sudah istilahnya udah matang gitu ya, udah siap panen, baru kemudian itu yang diimplankan nantinya, diimplankan untuk menjadi katup jantung buatan. Tetapi ketika di dalam nanti kemungkinan, nah ini biasanya ada dua kemungkinan sih. Jadi istilahnya
kalau sudah seperti itu biasanya sel kan sudah berdiferensiasi, otomatis dia nggak akan berubah lagi. Dalam arti ya udah fungsinya sebagai katup jantung aja, dia nggak akan tumbuh di sana. Beda kasusnya kalau misalnya scaffold buat tulang. Nah kalau scaffold buat tulang itu benar-benar yang dimasukkan itu adalah kerangkanya dan juga sel atau stem cell-nya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam tulang agar si scaffold ini jadi tempat tumbuh sel tulangnya dari stem cell tadi itu. Nah, itu kayak gitu kalau untuk tulang. Tapi kalau untuk kasusnya katup jantung ini tidak. Jadi memang ditumbuhkannya di luar kayak gitu. Bisa membedakan ya, Salwa? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, nah ini untuk presensinya, itu kan saya buka sampai jam 11, terus kemudian sudah saya sediakan tuh 2 kali. Jadi kalau yang minggu lalu lupa untuk presensi, nanti jangan lupa diisi ya. Jadi harusnya ada dua bagian untuk attendance itu ada 2 nanti. Nanti kalau coba kalian cek, kalau misalnya ada permasalahan bisa tanya di grup ya. Terus kemudian untuk minggu depan hari Kamis nanti kita akan membahas biomekanik dari, nah ini agak berbeda. Kalau dari kemarin kita banyak bicaranya itu lebih ke arah bagaimana kerja yang ada di dalam tubuh, kemudian kalau misalnya ada penyakit begitu kan. Nah ini kalau untuk yang hari Kamis nanti lebih ke bagaimana injury itu terjadi di bagian leher dan kepala. Jadi kalau misalnya tapi kita bahasnya dari segi biomekanik, kayak misalnya contoh orang berkendara naik sepeda motor terus kemudian pakai helm, kenapa sih desain helmnya seperti itu? Nah, kenapa tebalnya sekian? Nah, itu akan sebagai output sebenarnya ketika kita mengetahui bagaimana injury mechanism itu terjadi di bagian leher dan kepala. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Oke, untuk hari ini segitu saja. Terima